Rumah sakit tua itu berdiri di tengah kota lama yang sebagian bangunannya sudah kosong dan ditinggalkan. Gedungnya tinggi, cat dindingnya mengelupas, dan sebagian jendelanya tertutup papan kayu. Sejak rumah sakit baru dibangun beberapa kilometer dari sana, tempat itu hanya dipakai sebagai gudang arsip dan ruang administrasi lama. Namun, ada satu bagian yang tetap aktif, yaitu lantai dasar yang masih digunakan oleh petugas keamanan dan staf kebersihan. Di antara lorong panjang dan bau obat yang sudah menyerap ke dinding, terdapat 3 lift tua yang masih berdiri, tetapi hanya 2 yang boleh digunakan. Lift nomor 3 selalu terkunci, dan semua petugas tahu satu aturan yang tidak pernah tertulis. Setelah tengah malam, tidak boleh ada yang mendekati lift itu, apalagi menekan tombolnya. Namaku Lilis. Aku baru 2 minggu bekerja sebagai petugas kebersihan malam di gedung tersebut. Dan tugasku adalah membersihkan lorong serta ruangan arsip sampai menjelang subuh. Malam itu aku sendirian karena rekan kerjaku pulang lebih awal akibat sakit. Sekitar pukul 1 dini hari, listrik sempat padam beberapa menit, membuat seluruh lorong tenggelam dalam gelap. Ketika lampu menyala kembali, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Lampu indikator di atas lift nomor 3 yang biasanya mati, kini menyala redup dengan angka bergerak perlahan dari lantai atas menuju lantai dasar. Awalnya, aku mengira itu hanya kesalahan listrik. Tapi ketika angka itu berhenti di lantai 1, terdengar bunyi mekanis yang sangat jelas, seperti pintu lift yang akan terbuka. Aku berdiri kaku sambil memegang gagang pel, berharap pintu itu tetap tertutup. Namun beberapa detik kemudian, pintu lift itu benar-benar terbuka dengan suara gesekan logam yang panjang dan berat. Dari dalamnya tidak terlihat apapun selain kegelapan pekat yang tidak memantulkan cahaya lampu lorong. Udara di sekitar lift tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Aku bisa melihat nafasku sendiri seperti asap tipis. Bau lembab bercampur bau obat lama keluar dari dalam lift, disertai aroma lain yang lebih tajam, seperti besi berkarat dan darah kering. Aku berusaha mundur perlahan, tapi kakiku terasa berat, seolah lantai menahannya. Dan dari dalam lift terdengar suara pelan, seperti seseorang yang menarik nafas dengan susah payah. Suara itu semakin jelas, disertai bunyi roda besi berderit seperti ranjang pasien yang didorong. Namun tidak ada apapun yang terlihat keluar dari lift. Hanya suara dan hawa dingin yang terus menyebar ke lorong. Lampu di atas lift mulai berkedip tidak stabil, membuat bayangan di lantai bergetar seperti hidup. Saat itu aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Di lantai tepat di depan pintu lift muncul bekas roda basah, seperti jejak ranjang pasien yang baru didorong keluar. Jejak itu terbentuk perlahan tanpa ada yang menyentuhnya, bergerak menjauhi lift menuju ke arahku. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Jejak roda itu berhenti tepat di depanku. Lalu muncul bekas lain seperti jejak kaki yang basah, seolah seseorang berjalan di samping ranjang yang tidak terlihat. Suara nafas berat itu kini terdengar tepat di dekat telingaku. Disusul suara perempuan tua yang berbisik dengan sangat pelan, menanyakan mengapa aku membiarkan pintu lift terbuka. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seolah berasal dari dalam kepalaku. Udara menjadi semakin dingin, dan lampu lorong mulai padam satu persatu dari ujung jauh menuju ke arahku.
Tiba-tiba pel di tanganku terjatuh sendiri. Aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu terasa keras dan kaku, seperti tangan orang yang sudah lama mati. Perlahan aku melihat ke bawah dan menyadari ada bekas jari basah menempel di kulitku. Bekas itu semakin banyak, muncul satu persatu, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkramku. Jejak roda di lantai kembali bergerak, kali ini berputar mengarah ke lift. Tanpa bisa melawan, tubuhku terasa ditarik perlahan mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam lumpur. Suara ranjang besi kembali terdengar berderit. Kali ini sangat dekat, tepat di belakangku. Nafas berat itu berubah menjadi suara mengerang panjang yang penuh kesakitan. Ketika aku hampir mencapai pintu lift, lampu terakhir di lorong padam. Dalam kegelapan total, aku merasakan sesuatu mendorong punggungku. Aku terjatuh ke dalam lift yang terasa sangat dingin dan lembab. Lantai di dalamnya seperti basah oleh cairan yang tidak bisa kulihat. Pintu lift menutup perlahan dengan suara logam berat yang bergesekan panjang. Dalam kegelapan, suara perempuan tua itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat di depan wajahku. Ia mengatakan bahwa lift itu tidak pernah berhenti membawa pasien yang belum selesai menunggu giliran. Beberapa detik kemudian, lift mulai bergerak turun dengan sangat cepat, disertai suara jeritan dan bunyi ranjang besi saling bertabrakan dari segala arah. Pagi harinya, petugas keamanan menemukan lift nomor 3 kembali dalam keadaan terkunci dan lampu indikatornya mati seperti biasa. Tidak ada tanda kerusakan listrik. Namun di depan lorong depan lift terdapat jejak roda basah yang berhenti tepat di depan pintu. Di dekatnya ditemukan pel milik petugas kebersihan yang bertugas malam itu. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah berani berdiri terlalu dekat dengan lift nomor 3, karena jika diperhatikan dalam cahaya tertentu, pada permukaan pintunya terdapat goresan tipis, seperti tulisan yang hanya terlihat ketika lampu berkedip. Tulisan itu berbunyi, "Lift ini selalu turun, tidak pernah kembali naik."